Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Yulandari akan menyampaikan materi yang pertama yaitu pengertian visi dan misi, serta yang kedua proses pengembangan visi dan misi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang visi dan misi. Pengertian visi adalah suatu pandangan jauh ke depan mengenai cita dan tujuan serta citra yang ingin diwujudkan suatu instansi atau organisasi. Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban oleh organisasi sesuai dengan visinya itu. Dan materi yang kedua yaitu proses pengembangan visi dan misi. Seperti kita lihat dalam model manajemen strategis, penyusunan misi yang jelas diperlukan sebelum strategi-strategi alternatif itu dilaksanakan. Pendekatan yang banyak dilakukan dalam pembuatan pernyataan adalah yang pertama, memilih sejumlah artikel mengenai pernyataan misi dan minta para manajer membacanya sebagai latar belakang informasi. Yang kedua, kemudian para manajer menyiapkan pernyataan misi untuk organisasi. Yang ketiga, seorang fasilitator atau komite manajer puncak menggabungkan pernyataan-pernyataan tersebut menjadi satu pernyataan mini yang tertulis dan membagikannya kepada semua manajer. Dan yang keempat, kemudian para manajer tersebut diminta mengubah, menambah, atau menghapus dan melalui sebuah rapat merevisi pernyataan misi tersebut. Proses pembuatan visi dan misi dalam sebuah perusahaan itu merupakan peluang besar bagi seorang manajer untuk memperoleh dukungan di dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara sederhana atau mudah dipahami tentang betapa pentingnya sebuah perusahaan untuk menyatakan visi dan misi atau mengekspresikan visi dan misi, atau lagi betapa pentingnya membuat visi dan misi di awal pendirian perusahaan. Pertama, visi dan misi sangat penting sekali karena hal ini akan menolong perusahaan untuk menemukan tujuan atau cita-cita yang akan dicapai di masa depan. Ditambah, hal ini juga akan menolong perusahaan untuk mengetahui bagaimana cara-cara dan strategi-strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi intinya, visi adalah tujuan yang ditetapkan, sedangkan misi adalah cara-cara menggapai tujuan itu. Yang kedua, hal penting yang membuat visi dan misi itu harus dinyatakan atau diekspresikan atau dibuat adalah untuk alasan efektivitas dan efisien. Kenapa? Jawabannya adalah dengan perusahaan membuat visi dan misi, maka akan sangat jelas pekerjaan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Alhasil, kita itu dapat menghindari apa-apa yang tidak berguna untuk dikerjakan, sehingga operasional perusahaan menjadi efektif dan efisien searah dengan tujuan. Lalu yang ketiga, dengan dibuatnya visi dan misi ini, maka hal ini akan menjadi bahan untuk memotivasi seluruh personil yang ada di dalam perusahaan. Visi dan misi juga akan menginspirasi mereka kemana mereka akan pergi dan kemana mereka akan berjalan. Lalu yang keempat, dengan adanya visi dan misi, hal ini juga menolong kita untuk mengevaluasi apakah yang kita lakukan atau yang kita kerjakan sudah mengarah kepada visi dan misi atau malah menjauh. Dan juga dengan adanya visi dan misi, kita dapat mengukur bagaimanakah kecepatan gerak kerja kita ke arah tujuan. Karakteristik pernyataan visi dan misi formula strategi. Jadi untuk visi sendiri adalah tujuan atau cita-cita tentang keadaan di masa yang akan mendatang yang diinginkan untuk terwujud oleh seluruh personal suatu organisasi mulai dari jenjang paling atas sampai dengan jenjang paling bawah. Jadi bisa dikatakan visi adalah goal suatu organisasi atau tema yang dapat mempersatukan semua unit yang berada dalam suatu organisasi tersebut. Dan untuk kriteria visi itu sendiri, yang pertama yaitu visi
bukan sebuah fakta, melainkan visi adalah gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan organisasi tersebut. Yang kedua yaitu visi dapat memberikan inspirasi dan arahan baik itu untuk atasan ataupun untuk bawahan. Yang ketiga yaitu visi ini sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Selanjutnya yaitu misi. Misi itu sendiri adalah penjabaran secara tertulis mengenai visi agar visi jadi lebih mudah dipahami dan dimengerti. Dan misi ini menyediakan maksud yang akan menjadikan landasan penetapan tujuan organisasi tersebut. Jadi bisa dikatakan visi bukan mengenai target yang akan diukur, melainkan sikap, pandangan, orientasi. Dan untuk kriteria untuk misi ini sendiri, yang pertama yaitu misi itu menjelaskan tentang bisnis atau layanan yang dibutuhkan untuk masyarakat. Yang kedua yaitu misi itu harus jelas sasarannya untuk siapa, untuk masyarakat kalangan seperti apa juga harus jelas gitu. Jadi selanjutnya yaitu kualitas daya saing yang meyakinkan. Jadi maksudnya yaitu dengan misi yang menarik, hal itu tentu akan menarik daya minat masyarakat untuk menggunakan layanan atau produk yang dibuat oleh suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan aspirasi bisnis yang jelas di masa yang akan datang, juga keuntungan dengan produk atau layanan yang tersedia. Jadi maksudnya apa kelebihan dari produk atau layanan yang telah organisasi tersebut sediakan sehingga masyarakat ingin menggunakan produk atau layanan tersebut. Yang terakhir ada menulis dan mengevaluasi pernyataan misi. Misi seharusnya memiliki sifat informatif, menginspirasi, tak lekang oleh waktu, dan serta bisa memotivasi bagi para pemangku untuk kepentingan atau untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dari pernyataan misi. Evaluasi pernyataan misi dalam kaitan dengan dicakupkan oleh komponen-komponen pernyataan misi tersebut barulah awal dari proses untuk mengevaluasi keefektifan pernyataan secara menyeluruh. Kemungkinan cara terbaik dalam mengembangkan keterampilan untuk menuliskan dan mengevaluasi misi adalah dengan mempelajari misi suatu organisasi yang aktual atau yang sesungguhnya. Karena tidak ada satupun pernyataan misi yang terbaik untuk suatu organisasi, sehingga penilaian harus dilakukan atau butuh dilakukan dalam mengevaluasi pernyataan misi. Dalam penilaian bisa menggunakan beberapa metode, salah satunya dengan metode perbandingan. Analisa perbandingan pencapaian aktual atau realisasi di lapangan yang di saat ini terjadi dengan perencanaan awal, dengan melihat rasio, mengukur kemampuan dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Sekian dari kami rasa cukup atas penjelasan materi tentang formulasi strategi visi dan misi perusahaan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila teman-teman merasa belum jelas atas penjelasan kami tadi, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar dan insya Allah akan kami jawab dengan sepengetahuan kami. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube kelompok kami. Dan sampai jumpa di video berikutnya dengan materi berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.